Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah sempat mereview ya materi-materinya, termasuk pricing sudah saya sampaikan. Sekarang adalah materi terakhir yaitu transportation. Transportation ini melengkapi logistical drivers yang sebelumnya sudah kita bahas ya, transportation. Nah, sebenarnya role of transportation apa? Ya, seperti yang materi pertama kali Bapak Ibu hari pertama, role of transportation umumnya adalah enabler ya, pemungkin terjadinya perpindahan barang, pemungkin terjadinya perpindahan material, perpindahan jasa, gitu ya. Significant component of cost of most supply chain. Ya, kalau kita bicara dalam ranah logistik, maka yang paling besar, ya, yang paling besar cost-nya, yang paling besar biayanya adalah transportasi. Ya, mau tidak mau. Kemudian success is closely linked to the appropriate use of transportation. Ya, pemilihan transportasi yang tepat Bapak Ibu itu juga menjadi hal yang penting supaya kita bisa mendapatkan supply chain cost yang paling efisien. Ya, sehingga di sini nanti akan saya sampaikan beberapa transportasi yang umumnya kita gunakan. Ya. Kemudian ada transportation stakeholders. Jadi siapa sih pemilik transportasi itu, gitu ya? Yang pertama ada shipper, ya, istilah shipper. Party that requires the movement of the product between two points in the supply chain. Jadi party itu bisa disebut pihak, gitu ya, pihak yang membutuhkan perpindahan barang dari satu titik ke titik yang lain dalam supply chain. Ya. Kalau kita bicara marketplace, maka shippernya itu sama dengan seller. Ya, kita kan buyer, maka shippernya adalah si seller. Ya. Carrier is the party that moves or transport the product. Jadi jasa logistiknya ya, carrier. Istilahnya carrier, jasa logistiknya. Kemudian yang ketiga adalah policy makers, ya, prevent abuse of monopoly power. Ya, jadi pemerintah biasanya policy makersnya, atau dari kementerian. Ya, mereka yang meregulasi agar tidak terjadi monopoli. Ya, seperti kita tahu, kalau dari segi ekonomi makro, kalau kita sudah menemukan pasar monopoli, pasti tidak sehat. Ya, pasti tidak sehat. Nah, transportation modes-nya ada apa saja, Bapak Ibu? Transportation modes-nya di sini ada trucks, ada railway, ada air, ada package carrier, ya, ada water, pipeline, internet, dan intermodal. Oke, coba kita breakdown satu-satu. Nah, truck modes. Ini yang paling sering kita lihat ya Bapak Ibu ya, di jalur pantura atau di jalan tol gitu ya, penuh truk gitu ya, apapun yang dia bawa, mulai dari sayuran, pasir gitu ya. Nah, dalam truck modes Bapak Ibu ada dua jenis, ada yang namanya TL, ada yang namanya LTL. Ya, kalau TL itu adalah singkatan untuk truckload. Ya, artinya kalau TL, truk yang kita gunakan adalah truk yang kapasitasnya full, Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kapasitasnya full, asumsinya dia punya low fix dan variable cost. Karena misal kita katakan mau berpindah dari Jakarta ke Surabaya, kita sama-sama pinjam truk, sewa truk. Sewa truknya katakan 2.500.000. Kemudian BBM dan tolnya katakan 1.500.000. Berarti fix cost kita adalah 4 juta rupiah. Kemudian kita bawa barang cuma setengah truk, setengahnya lagi kosong. Sehingga kalau kita bicara economics of scale, fix cost 4 juta kita tadi hanya dibagi oleh sedikit produk. Sehingga biaya logistik kita akan mahal. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita bawa truknya itu full, ya, truknya full, maka harga 4 juta tadi kita bagi dengan produk yang lebih banyak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah harganya lebih murah. Oke. Itu kenapa Bapak Ibu kalau misalnya sekarang belanja di Shopee gitu ya, harga dari ongkirnya dari penyedia-penyedia jasa yang sudah ada duluan, anggaplah JNE gitu ya, biasanya harganya paling murah ketimbang yang lain. Kenapa? Karena dia menganut truckload Bapak Ibu. Ya, karena dia menganut truckload. Karena dia sekali kirim pasti penuh. Karena memang dia sudah datang duluan di bisnis itu. Orang-orang sudah mengenal duluan JNE. Sehingga orang-orang kalau mau kirim apa-apa akhirnya ke JNE. Tapi sekarang banyak
ya, perusahaan-perusahaan baru kayak misal Ninja Express, kemudian Antar Aja gitu ya. Mereka startup di bidang logistik, ya, mereka startup di bidang logistik, harganya lebih mahal daripada JNE, tapi waktu sampainya lebih cepat. Biasanya mereka ngasih waktu 1-2 hari. Kalau JNE mainly 2-3 atau 3-4. Ya. Itu adalah bisnis yang mereka lakukan menggunakan LTL, Bapak Ibu. Jadi less than truckload. Ya. Less than truckload. Jadi mereka nggak apa-apa, aku bawa setengah kapasitas, yang penting barangnya nyampe cepat. Orang-orang tahu namaku, tahu nama saya sebagai penyedia jasa yang cepat sampai. Gitu ya. Impact-nya tapi apa, Bapak Ibu? Impact-nya adalah fixed cost-nya mahal. Ya, fixed cost-nya akan mahal. Nah, fixed cost-nya akan mahal. Kemudian biasanya untuk less than truckload ini dia membutuhkan banyak terminal. Ya. Jadi terminalnya ada di beberapa tempat, gitu ya, terminalnya ya. Mengapa terminalnya banyak? Agar mereka mengupayakan agar less than truckload-nya itu tidak parah-parah. Mereka punya terminal di beberapa tempat. Ya. Terminal di beberapa tempat. Kemudian, nah ini location of consolidation facilities. Ya. Jadi mereka dari beberapa tempat yang kecil-kecil terminal itu, mereka akan mengkonsolidasikan di satu fasilitas yang sama. Kalau less than truck. Nah, ini railway modes. Ya, railway ini berarti kereta, Bapak Ibu. High fixed cost, jelas high fixed cost ya. Karena untuk menggerakkan kereta kita nggak mungkin kereta itu cuma bawa satu gerbong, gitu ya. Pasti ada beberapa gerbong. Nah, untuk menarik beberapa gerbong, otomatis juga harganya pasti lebih mahal, ya. Jadi high fixed cost. Tapi dia sangat reliable sekali, ya, sangat reliable sekali untuk barang-barang yang large, besar, heavy, atau high density product, ya, over long distances. Jadi biasanya untuk Bapak Ibu yang berkuliah gitu ya di Surabaya, kemudian mau ngirim sepeda motor dari kampung halaman ke Surabaya, biasanya masih sering kita menggunakannya kereta api. Ya, kalau bisa dinaikin sendiri. Tapi kalau takut capek, biasanya pakai kereta api. Sampai sekarang masih digunakan. Ya, ideal for very heavy, low value shipments that are not very time sensitive. Contohnya apa? Contohnya batu bara. Itu kan very heavy, ya sangat berat karena kan bawanya dalam kapasitas besar. Tapi low value. Jadi kalau kita jual batu bara kecil-kecil ya kan harganya murah. Kecuali kita jual dalam bentuk besar. Kemudian contohnya Pertamina. Pertamina itu untuk mentransport mereka pakai kereta, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kesel banget itu, misal kita sore mau pulang kerja, kemudian ada kereta, ternyata keretanya yang lewat kereta Pertamina. Gitu. Kadang kita kesel itu ya. Karena panjang banget Ibu, Bapak Ibu biasanya. Karena mereka memang untuk mendistribusikan itu ke beberapa titik. Gitu ya. Dan mereka not very time sensitive. Artinya dia tidak mungkin akan busuk di perjalanan, atau basi di perjalanan, atau rusak di perjalanan. Gitu. Jadi dia jarang rusak yang terkait sama masa hidup. Gitu ya. Berikutnya adalah air modes. Air modes ini berarti naik pesawat Bapak Ibu ya, airplane. Ya. Large fixed cost and relatively low variable cost. Ideal for small, high value items or time sensitive emergency shipment. Ya. Contoh small Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ngirim handphone ya dari pabrik iPhone, misalnya yang katakan pabrik iPhone di China mau dikirim ke Indonesia. Mereka pasti mau tidak mau akan melewatkan ke airplane Bapak Ibu. Tidak melewati jalur laut. Kenapa? Karena produk yang dibawa itu high value. Khawatirnya kalau dia lama di perjalanan takut terjadi apa-apa. Oke. Dan bentuknya relatively small, tapi value-nya besar. Ya, kalau kita beli iPhone itu kan ya paling kecil gini ya, diangkat pakai tangan satu bisa, tapi harganya mahal. Ya. Beda sama kayak sepeda motor. Sepeda motor itu berat, tapi harganya kadang sekarang lebih murah daripada iPhone. Gitu ya. Jadi kapasitas small dan high value itu bisa dilihat dari bentuk dan juga value-nya. Ini juga Bu, time sensitive emergency shipments ya. Kadang kalau kita mau ngirim
buah atau sayur, ya, buah atau sayur yang berharga mahal dan dia cepat rusak di perjalanan, maka biasanya dia akan dilewatkan pesawat. Ya. Time sensitive emergency shipments. Ya. Atau misal, maaf ini mungkin agak sensitif. Contoh misal ada sanak keluarga kita yang meninggal di luar negeri, misal. Biasanya untuk membawa jenazah akan dilewatkan ke pesawat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena khawatirnya kalau menggunakan mode yang lebih lama, khawatir terjadi apa-apa pada jenazahnya. Nah, jadi time sensitive dan emergency. Ini kan katanya emergency, harus segera dimakamkan, disolati, gitu ya. Emergency shipments. Biasanya akan menggunakan air modes. Nah, ini juga yang famous sekarang ya Bapak Ibu ya, package carriers. Ya, ini contohnya yang terkenal di luar negeri ada FedEx, UPS, DHL gitu ya. Nah, mereka diregulasi Bapak Ibu ya, mereka hanya bisa mengantarkan barang sampai yang beratnya sampai 70 kg. 70 kgs ya. Di luar itu, maka kita harus menggunakan mode transportasi yang lain. Kalau sampai ditemukan mereka membawa barang di atas 70 kilo, maka mereka akan dikenakan sanksi. Ya. Jadi policy makers-nya ini sudah tertata Bapak Ibu kalau di bisnis transportasi. Ya, sudah tertata. Jadi tidak akan ada satu player yang dia bisa memonopoli gitu. Karena mereka sudah tertata. Nah, lucunya Bapak Ibu di negara kita itu yang meregulasi transportasi ya, itu bukan Kementerian Perhubungan. Tapi yang meregulasi adalah Kemkominfo. Nah, ceritanya begini. Zaman dahulu, waktu zaman Belanda, kita masih belum ada Kementerian Perhubungan. Yang ada Kementerian Postel, Pos dan Telekomunikasi. Sehingga yang ada pada saat itu, pengiriman barang melalui pos. Yang sampai sekarang juga ada posnya. Nah, sehingga dari zaman dulu yang meregulasi sudah Postel duluan. Nah, Postel, karena namanya Postel, Pos dan Telekomunikasi, sekarang mau dimasukin ke kementerian mana? Pos dan Telekomunikasi. Mau tidak mau adalah Kemkom. Sehingga regulasinya ada di Kemkom Info. Jadi agak lucu memang. Tapi itu yang terjadi di negara kita. Ya. Kemudian rapid and reliable delivery. But small and time sensitive shipments ya. Jadi kalau kita mau ngirim batagor misal gitu ya, kita mau beli batagor Riri dari Bandung gitu, mau dikirim Surabaya, kita juga kadang-kadang agak khawatir gitu ya. Kalau kita pakai JNE, kemudian 3 hari baru sampai sini udah rusak duluan gitu ya. Kadang memang kita susah kalau mau package carrier, tapi yang dibawa adalah time sensitive. Oke. Kemudian berikutnya adalah water modes. Ya, ini water modes menggunakan kapal, Bapak Ibu ya. Limited to certain geographic areas but very large loads at very low cost ya. Kalau Bapak Ibu pernah mencoba mengirim barang dari luar negeri ke Indonesia, kalau Bapak hitung-hitungan, Bapak Ibu hitung-hitungan, antara melewatkan air mode sama water mode pasti akan lebih murah water mode ya. Karena apa? Karena secara economies of scale, perahu itu diuntungkan dengan kapasitasnya yang besar ya. Yang bawah bisa diisi kendaraan, yang atas bisa diisi barang. Ya, mereka diuntungkan dari economies of scale. Oleh karena itu, kenapa harganya bisa lebih murah, very low cost. Ya, tapi dampaknya adalah lama, Bapak Ibu. Ya, lama. Karena mereka baru akan jalan kalau dia sudah full. Kalau enggak rugi di perjalanan, rugi di ongkos logistiknya. Ya, very large loads. Selain barang dalam bentuk kontainer yang umum kita ketahui juga ada kapal-kapal yang khusus membawa batu bara. Jadi selain kereta, kalau kita mau ngirimnya antar pulau, maka kita menggunakannya jalur laut. Ya, jalur laut juga merupakan jalur yang salah satu program Bapak Presiden kita sekarang, yang mana beliau sudah menata namanya jalur tol laut. Ya, idenya adalah sebenarnya sama. Idenya sebenarnya sama seperti kereta api, di mana ada stasiun besar dan ada stasiun kecil-kecil. Ya. Nantinya juga sama Bapak Ibu, tol laut itu kita akan dibagi dari port besar dan port kecil. Contoh port besar adalah Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya. Nah, ini adalah port-port besar yang diupayakan sebagai tempat konsolidasi barang. Ya, konsolidasi barang
nantinya di tiap pulau-pulau itu akan ada port kecil-kecil. Ya, port kecil-kecil yang gunanya untuk menurunkan barang di situ, kemudian diambil, atau untuk menaikkan barang juga dari situ. Yang sering terjadi Bapak Ibu, pada saat kita menggunakan water modes, biasanya ada kontainer kosong. Ya, kontainer kosong. Ini kerap terjadi dan ini banyak sekali penelitiannya bagaimana kita memanage kontainer kosong. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kapal yang berangkat dari US mau ke Indonesia misal, itu kapalnya akan penuh Ibu. Bapak Ibu, karena banyak negara-negara yang mengimpor barang dari US. Begitu kapalnya balik, tidak ada barang yang diekspor dari negara pengimpor balik ke USA. Akhirnya ke USA, kapalnya bawa kontainer kosong. Nah, ini kadang-kadang yang membuat akhirnya harga logistiknya mahal. Karena pihak dari pemilik kapal harus memberikan harga yang lebih mahal gitu agar seakan-akan kapalnya juga penuh padahal kapalnya baliknya kosong. Atau yang ekstrim malah kontainernya nggak balik Bapak Ibu. Jadi kapalnya kosongan baliknya. Nah, ini yang merupakan juga salah satu isu dan banyak sekali risetnya itu untuk menangani kontainer kosong. Water modes. Nah, kemudian ada mode juga namanya pipeline, ya. High fixed cost, best suited for large and predictable demand. Primarily for crude petroleum, refined petroleum, natural gas, ya. Seperti kita tahu, kayak misal kita jalan-jalan, kemudian ada pipa PGN, gitu ya. Itu adalah pipeline namanya. Kemudian minyak juga gitu, kita menggunakan petroleum. Kita menggunakan pipeline untuk mengantarkan petroleum dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Kemudian sekarang di beberapa literatur internet itu dimasukkan sebagai moda transportasi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah sering email-emailan. Nah, mail ini kan surat sebenarnya, dia kan benda, cuma kebetulan elektronik bendanya, gitu. Itu kenapa internet sekarang sering digunakan sebagai moda transportasi. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada istilahnya intermodal. Ya, intermodal Bapak Ibu, ini adalah metode yang sering digunakan, ketika kita menerima barang, ya, dari pengirim yang berada di luar negeri. Contohnya Bapak Ibu, kita mengirim barang, kita menerima barang, kita di Malang, ya, kita di Malang, kemudian kita mengimpor barang dari China. Di Malang kan nggak ada port ya Bapak Ibu ya. Jadi port terdekat adalah di Surabaya. Jadi dari China dia akan dikirim misalkan lewat laut, ya, lewat laut. Kemudian mereka akan dikemas dalam satu kontainer, ya, dikemas dalam satu kontainer. Kemudian kita mengirim truk, ya, yang di belakangnya ada baknya, ya. Nanti dari kapal akan dipindah ke truk kita supaya nanti dari truk itu akan berangkat ke Malang. Nah, perpindahan antar moda transportasi ini Bapak Ibu, itu yang disebut dengan intermodal. Ya. Jadi use of more than one mode of transportation to move a shipment to its destination. Ya, istilahnya intermodal. Nah, berikutnya isunya apa? Isunya dalam transportasi, isunya muaranya ada dua Bapak Ibu isunya. Yang pertama adalah routing, yang kedua adalah network design. Ya, ini adalah isu-isu dalam transportasi, ya, routingnya karena kadang begini Bapak Ibu, kalau kita menyuplai untuk mall katakan gitu ya, atau untuk pusat perbelanjaan seperti Superindo atau Carrefour, mereka menerapkan jam buka tutup transportasi Bapak Ibu. Jadi mereka hanya mau menerima barang datang sampai jam 10 pagi atau sampai jam 9 pagi. Setelah itu mereka tidak bisa menerima barang. Nah, ini menjadi salah satu isu gitu ya bagi si pengirim. Jadi dia harus berpikir jam berapa ngirim dari tempat A agar sampai di Carrefour tepat waktu, agar tidak di-close. Ya, begitu di-close Bapak Ibu ya kita nggak bisa apa-apa. Kita harus menunggu jam berikutnya atau hari berikutnya. Dampaknya apa? Barang kita kalau barangnya adalah time sensitive, maka khawatir rusak. Gitu ya. Jadi routing dan network design itu penting. Network design biasanya dihadapi sama teman-teman yang
bekerja di jasa logistik, Bapak Ibu, katakan misal JNE, dia harus mengirim ke 100 titik di Surabaya misal, katakan Bapak Ibu. Dia akhirnya harus merancang network yang paling efisien bagaimana. Ke titik mana dulu, baru ke titik mana dulu, terakhir ke titik mana. Nah, ini harus didesain Bapak Ibu networknya, gitu ya. Nah, berikutnya kaitannya sama inventory Bapak Ibu, ada istilahnya inventory aggregation, ya. Inventory aggregation. Aggregation is the process of combining orders across time. It can reduce transportation costs because it results in larger shipments and reduce variation in shipment sizes. Ya, inventory aggregation decreases supply chain costs if the product has a high value to weight ratio. Value to weight ratio itu contohnya handphone tadi Bapak Ibu ya. Dia weight-nya kecil tapi high value ya. High demand uncertainty or customers orders are large. Okay. Contohnya Bapak Ibu, inventory aggregation itu sering kita temui kalau kita pernah belanja di Shopee atau marketplace lain yang barangnya berasal dari China. Oke. Bapak Ibu akan pasti pernah menemui kondisi si sellernya sudah menaruh package-nya ke jasa pengiriman di China, tapi dia masih ditransitkan di distribution center Shenzhen. Ya, Shenzhen itu salah satu distribution center besar di China. Dia adalah tempat yang dekat sama port. Ya, di sana dilakukan aggregation Bapak Ibu. Ya, kan China termasuk negara eksportir terbesar untuk Indonesia ya. Barang-barang kan ya kita tahu banyak made in China. Akhirnya barang-barang itu diagregasikan di Shenzhen. Kita kadang-kadang makanya di Shopee nunggu. Kok lama sih? Udah sampai DC kok nggak dikirim-kirim? Nah, itu adalah fungsinya DC sebagai aggregation inventory, Bapak Ibu. Ya, inventory. Nah, berikutnya, kalau yang kaitannya sama high value weight ratio, kemudian high demand uncertainty, or customer orders are large, ini kejadian saat kita misal pre-order handphone baru. Ya, kemarin contohnya kita sempat dibuat viral ya, saat itu di Singapura ada pre-ordernya iPhone 11. Ya, iPhone 11 buka pre-order, order akan nyampe di Singapura tanggal 15. Ya, maka sebelum itu kita berbondong-bondong untuk order duluan, gitu ya. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka inventory aggregation agar pabrik iPhone yang di Cina ngirim ke Singapuranya sekalian. Jadi akhirnya orang-orang Indonesia kalau mau beli iPhone duluan nggak bisa di Indonesia, bisanya di Singapura. Gitu. Karena demand-nya, customer-nya banyak di Singapura. Tapi belum tentu orang Singapura sendiri yang beli. Karena orang Indonesia juga banyak yang ke Singapura karena ngejar pre-order tersebut. Ya, inventory aggregation. Nah, karena saya tadi menyinggung kaitannya DC, saya sampaikan sedikit kaitannya DC. Ya, Bapak Ibu. Jadi dalam DC, aktivitas yang terjadi di DC atau distribution center adalah aktivitas warehousing, Bapak Ibu. Aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya bisa dibagi sebagai berikut. Ada receive items, yaitu accept for item from outside transportation. Jadi kita menerima, receive. Ya. Kemudian identify items, ya, diidentifikasi. Assign SKU, ya. Kalau buat Bapak Ibu yang belum tahu SKU, SKU itu adalah stock keeping unit. Stock keeping unit. Jadi masing-masing stok itu nanti punya nomor. Ya, jadi nomornya tidak disatukan, katakan ada roti nih. Roti disimpan kemudian namanya sama semua. Tapi kalau di warehouse itu masing-masing roti punya SKU sendiri-sendiri. Jadi kita tahu secara real time inventory kita jumlahnya berapa. Ya, itu namanya assign SKU. Kemudian dispatch items to storage. Ya, setelah diberi SKU, kemudian mereka dibawa ke tempat storage. Ya, biasanya ada rak atau ada space tersendiri untuk menyimpan. Berikutnya adalah hold item. Ya, hold item artinya ya sudah produknya disimpan. Ya, produknya disimpan, kemudian diprotek, gitu ya, sampai nanti udah waktunya dikirim lagi, baru pick item. Produknya diambil dari tempat storage, kemudian dibawa ke tempat assemble. Ya, assemble the shipment.
dikumpulkan jadi satu, produknya mau dikirim kemana, diassemble, ya, kemudian baru di dispatch, dimasukkan ke truk, ya, untuk shipping, kemudian dikirim melalui vehicle. Vehicle-nya macam-macam, bisa mobil bak, bisa pakai truk, gitu ya, macam-macam vehicle-nya. Cuma biasanya modanya sudah moda darat, gitu ya, modanya sudah moda darat. Kemudian operate information system. Maka langkah terakhir kita harus update di information system bahwa SKU tadi itu sudah lepas dari storage kita. Ya, jadi jangan lupa untuk operate information system. Nah, beberapa isu atau wacana atau bahasan dalam distribution center ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama adalah random stocking. Ya, stocking ini menjadi bahasan khusus dalam DC karena ada beberapa DC itu yang melakukan penyimpanan itu secara random. Jadi ditaruh aja pokoknya. Jadi bisa jadi barang berbahaya dikumpulkan sama barang yang mudah meledak. Nah, itu kalau menggunakan random stocking. Kenapa dilakukan random stocking? Karena dia mau melakukan efisiensi secara space. Tadi kan kita tahu kalau kita punya inventory, maka space needed. Kita butuh space, gitu ya. Makanya yang disewain karena kita butuh space, gitu ya. Kalau kita menggunakan random stocking, kita bisa mengefisiensikan space, ya. Nah, sebagai trade off-nya, sebagai konsekuensinya adalah kalau tadi kita salah meletakkan barang mudah meledak sama barang yang beracun misal berdekatan, nanti khawatirnya bisa mencederai satu sama lain, barang kita menjadi rusak, ya. Maka sebaiknya tidak dilakukan random stocking. Tapi boleh tetap random stocking, tapi untuk barang-barang yang mungkin tidak sensitif. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya customizing. Nah, ini juga tidak kalah penting. Dalam distribution center sekarang Bapak Ibu, sangat dimungkinkan masih terjadi proses value added. Contohnya apa Bapak Ibu proses value added-nya? Di sini ada contoh adding a local feature. Ya, misal adding a manual book on language where the product distributed. Ya, ini adalah persyaratan Bapak Ibu, persyaratan Kementerian Perindustrian bahwa setiap produk luar negeri yang didistribusikan ke Indonesia, dia harus punya manual book dalam bahasa Indonesia. Nah, tidak enaknya adalah kalau seandainya produk yang dikirim ke Indonesia, itu juga dikirim ke Vietnam, misal. Dikirim ke Thailand, dikirim ke Sri Lanka. Coba kita bayangin, berarti perusahaannya harus bikin dalam 4 bahasa, kemudian masukkan ke dalam barang-barangnya. Kan menjadi rumit, Bapak Ibu ya. Sehingga yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mereka kirim dalam paket yang ada saja. Di DC mereka sudah siapkan local feature-nya. Jadi mereka sudah siapkan manual book, kemudian kabelnya. Nah, ini kan kabel kalau di Indonesia kan masih colokannya 2. Di Malaysia Bapak Ibu itu udah 3. Jadi beda. Ya, jadi yang dikirim beda. Akhirnya kadang-kadang cabling itu ngasihnya itu di Indonesia. Nah, istilahnya adding a local feature. Ya sekarang kalau kita beli laptop nggak ada kabelnya kan ya nggak bisa nyala laptopnya itu. Makanya di sini disebutkan aktivitasnya adalah aktivitas value added. Atau contoh yang lain Bapak Ibu. Tadi misal kita bicara produk bundling. Ya. Produk bundling itu kadang-kadang dilakukan di DC Bapak Ibu, bukan langsung dilakukan di pabrik. Tapi arahannya dari pabriknya gitu. Tolong dibundling sama produk ini. Tapi yang ngebundling adalah si petugas DC-nya. Ya, makanya kadang-kadang seperti Unilever, mereka memiliki DC sendiri. Katakan di Rumput mereka punya DC. Di Jakarta mereka punya DC. Padahal katakan misal pabriknya di Karawang, Bapak Ibu ya. Kemudian loading software. Nah, mungkin softwarenya kayak laptop, mereka diinstalnya di DC, ya, supaya berbahasa Indonesia, misal, ya. Kemudian customize labeling and packaging. Ya, labelnya diganti dengan label bahasa Indonesia. Padahal produknya produk China, gitu ya. Jadi customize labeling juga terjadi di DC. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, di sini ada istilah namanya order postponement. Postpone itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu penundaan. Ya, order postponement, penundaan. Nah, jadi kadang-kadang untuk mengantisipasi stock out di market,
kita kan harus menjaga availabilitas produk kita. Kadang-kadang kita nyimpennya produk kita tuh nggak langsung di marketnya, tapi kita nyimpennya di DC kita. Ya, sampai begitu marketnya minta, tolong dong kirimin produk Anda 10 lagi. Kita kirim dari DC kita. Nah, itu namanya order postponement, Bapak Ibu. Karena juga riskan, karena kita kalau misalnya naruh barang kita di DC-nya customer kita gitu ya, nanti bisa terjadi apa-apa. Gitu. Kemudian kalau memang mereka tidak menganut vendor managed inventory, maka itu jadi ruginya mereka, gitu ya. Kalau menggunakan vendor managed inventory, maka kita yang harus tanggung jawab, gitu kan? Jadi ribet, gitu ya urusannya ya. Sehingga postponement-nya biasanya ditaruh di gudang kita sendiri. Misal contoh, saya ambil contoh. Bapak Ibu yang di tempatnya ada depo bangunan atau mitra 10 gitu ya, biasanya barang-barang yang ada di sana mereka stoknya tidak banyak, Bapak Ibu. Mereka punya gudang gitu ya. Mereka punya gudang, tapi stoknya tidak banyak. Saat itu produknya tidak ada, maka kita akan disampaikan, Bapak Ibu produknya ini masih di gudangnya, misal kita mau beli heater gitu ya, masih di gudangnya Ariston, Bapak Ibu. Ini besok produknya akan dikirim ke sini, nanti kami yang akan kirim ke Ibu. Jadi Ibu belum bisa membawa barangnya sekarang. Ini namanya postponement. Ya. Tentu membawa konsekuensi, Bapak Ibu. Bisa jadi si customer-nya nggak mau lah kalau gitu saya pindah barang aja. Orang heater banyak kok, nggak cuma Ariston. Tapi kadang-kadang postponement memang dibutuhkan supaya kita mengefisiensikan supply chain, kita juga mengefisiensikan produksi kita, sehingga kita menggunakan order postponement. Nah, ini salah satu bentuk DC Bapak Ibu ya. Ini salah satu bentuk DC yang tradisional dan yang masih banyak sering digunakan baik di economic region seperti di CR atau di PR. Kebanyakan gudang masih seperti ini ya. Kanan kiri, jadi gudangnya kanan kiri ya. Pintunya kanan kiri. Jadi katakan yang pintu kiri itu untuk unloading, pintu kanan untuk loading. Ya, fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dua pintu. Nah, model yang terbaru ya sebenarnya nggak baru-baru amat ya Bapak Ibu ya. Ada namanya istilahnya cross docking Bapak Ibu. Ya, pintunya nggak dibuat kanan kiri, nggak dibuat bersebelahan, tapi berhadapan-hadapan. Ya. Apa yang dilakukan dalam cross docking Bapak Ibu? Jadi di sini ada kalimat materials are moved directly from receiving to shipping. Ya. Jadi misal pintu yang depan untuk receive, ya, kemudian kita sortir barangnya, di pintu belakang Bapak Ibu itu sudah nunggu truknya Indomaret misalnya. Ya. Jadi tanpa berhenti di warehouse kita langsung pindahkan barang dari truk unloading ke truk loading. Ini namanya cross docking. Ya. Secara layout berbeda, secara aktivitas pun juga berbeda. Ya. Cross docking sangat efisien Ibu Bapak terkait masalah space karena dia tidak banyak membutuhkan space untuk penyimpanan karena aktivitasnya adalah cross docking gitu ya. Biasanya cross docking. Tapi memang secara lahan kita butuh lahan yang lebih luas ketimbang distribution center model seperti ini. Ya, secara lahan kita butuh lebih luas. Tapi kebanyakan DC sekarang juga sudah banyak yang mengakomodir sistem cross docking dalam distribution center mereka.